Bersama pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sama-sama kita lihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau. Ya. Saudara, kita melihat bagaimana Yehuda, saudaraku, dalam istilah kitanya pasang badan. Ya, karena Yakub tidak mengizinkan untuk Benyamin dibawa. Pada waktu itu mereka dalam satu situasi yang sulit. Ya, saudara, Simeon ada di tahanan di Mesir. Mereka sendiri juga sekarang lagi kekurangan makanan, dan Yusuf sudah bilang, ya, yang mereka belum kenal itu, Yusuf bilang bahwa kalau kamu datang ke sini, kamu nggak boleh lihat muka saya kalau kamu tidak membawa adik kamu yang bungsu itu, yaitu Benyamin. Dan ternyata Yakub tidak mengizinkan, saudara. Yakub begitu sedih hati, ya. Dia bilang, Yusuf sudah tidak ada, Simeon sudah tidak ada, Benyamin lagi mau dibawa lagi, ya. Saat itu keadaan lagi kacau, ya, saudara. Mereka sulit untuk mengambil sebuah keputusan, ya, apalagi Yakub, saudara. Disinilah kemudian ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Disinilah Yehuda tampil sebagai orang yang berani bertanggung jawab, ambil tanggung jawab itu. Makanya dia katakan, akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depan. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Ya, saudara, Yehuda, saudaraku, Yehuda pasang badan seperti ini. Yehuda bilang seperti ini, dan inilah yang saya katakan, disinilah kemudian sikapnya Yakub berubah. Disinilah yang kemudian Yakub jadi tenang. Dengan adanya jaminan yang diberikan oleh Yehuda, Yakub jadi tenang. Yakub yang tadinya kacau, galau, ya saudara, tapi dengan kata-kata kalimatnya Yehuda, saudara, Yakub jadi tenang. Dia jadi rela melepaskan, memberikan Benyamin untuk dibawa ke Mesir. Inilah yang saya katakan, inilah tanggung jawab. Inilah yang disebut dengan bertanggung jawab. Yehuda berani ambil tanggung jawab. Beda kalau saudara melihat dalam pasal 42. Bapak saudara coba lihat sama-sama pasal 42. Ayatnya bagian yang terakhir, saudara. Ayat 37. Ya, ini beda, saudaraku. Tadi kita lihat kata-kata yang disampaikan Yehuda. Sekarang yang kita lihat yang dikatakan, yang disampaikan oleh Ruben kepada Yakub. Ayat yang ke-37, saudara. Ya, ayat yang ke-37. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali. Ini kan jadi aneh, ya, saudara. Ini bukan bertanggung jawab, ini lempar tanggung jawab. Makanya ini tidak memuaskan hatinya Yakub. Yakub tetap bersikukuh. Ayat yang ke-38, anakku tidak akan pergi bersama-sama dengan kamu. Nggak diizinkan semuanya. Pada waktu apa? Pada waktu Ruben ceritanya mau pasang badan. Tetapi coba sudah perhatikan baik-baik kalimat ini. Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Jadi siapa nih yang lagi bertanggung jawab, siapa? Ya, kayaknya Ruben, tapi ternyata Ruben bilang kalau sampai anak-anak Benyamin tidak bisa kubawa kembali, anak-anakku aja yang dibunuh. Nah, yang saya mau bilang, kadang-kadang kita ini kayak gini nih, saudara. Kita sepertinya bertanggung jawab,
Tapi sebetulnya di balik semuanya kita lagi lempar tanggung jawab kepada orang lain. Ini kan udah lucu, saudara. Saudara ngerti nggak perkataan seperti itu? Ya, pantasnya seperti itu. Ceritanya dia lagi mau jamin, ya saudara, bahwa aku akan mengembalikan Ruben. Aku akan bawa, kalau kamu izinkan, kalau sampai ada apa-apa, aku tidak bisa membawa Ruben balik, nanti bunuh aja tuh anak-anak. Usia dia bilang begini, bunuh aja. Yehuda bilang seperti itu. Saudara, kalau saudara lihat pasal 43, saudara tuh beda kata-katanya Yehuda, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yehuda bilangnya beda, Bapak Ibu Saudara, tidak seperti itu. Ya, Yehuda mengatakan, saudaraku, bahwa aku yang akan bertanggung jawab, saudaraku. Ya, pasal 43 tadi ayat berapa ya, saudara? Lalu berkata ayat 8 dan 9. Lalu berkatalah Yehuda kepada, biarkanlah anak itu pergi bersama saudara, maka kami akan bersiap dan pergi. Ya. Ayat yang ke-9, akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depan. Akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Artinya gini, Yehuda siap nanggung kutuk. Yehuda siap nanggung kutuk kalau sampai dia tidak bisa mengembalikan Benyamin. Dia nggak bilang seperti Ruben bilang, kalau aku nggak bisa mengembalikan Benyamin, bunuh aja anak-anak. Kita diajar pagi ini tentang tanggung jawab. Dan saya melihat orang yang bertanggung jawab itu diberkati oleh Tuhan. Ada amin saya. Ambil tanggung jawab itu nggak gampang. Lempar tanggung jawab itu gampang. Lari dari tanggung jawab itu gampang. Satu saat, saudara, ini cuma cerita sedikit. Tahun berapa itu saya baru jadi ketua, dan kemudian kita mengadakan acara anak muda itu capable, ya, capable, saudara. Capable ini adalah anak-anak muda pilihan dari beberapa daerah, ya saudara, kurang lebih 50 anak kita kumpulkan. Kita godok mereka, kita persiapkan mereka untuk jadi pemimpin-pemimpin. Ini pilihan-pilihan, jadi rekomendasinya itu ketat sekali. Kita bikin di Bali, waktu itu juga kalau nggak salah pelayan Tuhan kita lagi ke Bali, yang acara itu sudah kebanyakan. Ya. Dan di hotel apa kita bikin di Swiss Bell, saudaraku. Kita undang beberapa pembicara-pembicara yang berkualitas. Tapi yang menjadi masalah adalah kemudian begini, ketika akhir dari acara itu saya datang, saya kontrol, saudara, lalu mereka mukanya udah muka beda semua, ya, mukanya muka bingung, muka takut gitu. Lalu kemudian saya tanya sama pengurus anak-anak muda dan juga ada majelis pusat, ada apa? Dananya kurang berapa? Kurang 35 juta apa kurang 45 juta? Saya marah, saudara, ya. Karena memang ini acara nggak dipersiapkan dengan baik dan ya begitulah, saudara. Saya marah. Kenapa bisa kayak gini? Dari awal gimana hitung-hitungannya? Nah, ini kan semua sudah terencana. Ini kan sudah ada pos-pos dananya dan lain. Jadi siapa yang mau bertanggung jawab? Nggak ada yang berani tanggung jawab. Panitianya, yang bagian apanya, semuanya. Ya. Saya bilang juga jangan undang yang orang-orang luar lah, sampai yang diundang penyanyi itu. Frankie siapa? Kunchoro sama timnya. Ya, 10 orang kita mesti siapin tiket pesawatnya. Ya, saya memang udah nggak setuju, nggak usah lah kayak gitu lah. Ini kan kita bukan lagi bikin orang-orang jadi WL, melatih orang jadi WL. Ini kita lagi persiapin mereka untuk mereka ke depan jadi pemimpin-pemimpin. Jadi
ya jangan penekanannya kepada puji-pujian, pada penyembahan, pada praise and worship. Tapi ya sudahlah, saya serahkan mereka supaya mereka juga bisa melakukan yang terbaik itu saudara menurut mereka. Tapi masalahnya seperti itu. Lalu kemudian mereka ngadepin kekurangan uang, nggak bisa bayar hotel. Ya. Jadi gimana saya tanya? Pada diam semua. Ya sudah. Jadi siapa yang mau ambil tanggung jawab? Saya mah bisa sudah. Kalian yang atur. Saya nggak mau tahu, bisa. Saya keluar aja, pulang. Tapi ya, saya pikir mau pimpinannya saya. Mau salahnya mereka, tapi ya tetap aja. Kita sebagai pemimpin ya kita harus ikut bertanggung jawab. Ya. Jadi ternyata yang saya mau bilang, pikul tanggung jawab itu mah gampang. Pikul tanggung jawab itu penuh dengan resiko. Pikul tanggung jawab tuh kadang-kala konotasinya tuh rugi. Betul sudah, ya kan? Jadi seperti apa ceritanya kalau sampai waktu itu, saudara Yehuda sudah menjamin seperti itu, tapi kemudian di luar skenario, di luar harapan, di luar hitung-hitungan Yehuda. Lalu kemudian Benyamin nggak bisa dibawa balik lagi. Ya ternyata Benyamin misalnya ini bukan ketemu sama Yusuf gitu saudara. Akhirnya Benyamin juga ditawan di Mesir. Ya sudah, habis tuh Yehuda. Yehuda hidup dalam kutuk orang tuanya. Dan Yehuda mau bilang apa? Ya, ini bukan salah saya, ini kan saya nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa. Tapi saya pasti percaya sudah orang yang bertanggung jawab itu ada berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Walaupun sebetulnya ini bukan urusannya Yehuda loh, saudara. Ini urusannya siapa ini? Apa? Kakak yang paling gede? Iya dong. Kakak paling besar yang harusnya bertanggung jawab. Atau ya mungkin Simeon. Karena Simeon anak kedua. Yehuda mas udah di luar. Tapi sekali lagi Bapak Saudara, orang yang mau ambil tanggung jawab, Tuhan suka. Tuhan berkenan dengan orang seperti itu. Dan biarlah kehidupan kita juga jadi pribadi-pribadi yang nggak suka lempar tanggung jawab. Kalau sudah dalam kondisi yang kejepit, aduh kita udah nggak mau ambil resiko. Ini resiko. Tanggung jawab itu bicara tentang resiko. Tanggung jawab itu bicara tentang sesuatu yang berbahaya. Saya mesti keluarin saudara 35 juta atau 40 juta. Duit yang harusnya saya nggak perlu keluarin. Ini bukan, saya cuma cerita contoh ya. Yang harusnya saya marah. Ya. Tapi ya bagaimana terus? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar sama firman Tuhan. Bukan cuma saya, bukan cuma beberapa orang. Tetapi setiap kita dalam bagian-bagian hidup kita, apakah kita jadi papa, jadi mama, ya, apa kita jadi orang tua, jadi anak, kita masing-masing kita punya tanggung jawab, sudah. Ada amin sudah. Kita nggak bisa bilang begini, oh, yang melihara orang tua itu mestinya paling gede, yang melihara orang papa imam itu cici paling besar. Kalau itu yang Tuhan taruh di hati kita, lakukan itu. Karena di situ ada berkat Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jangan lihat urutan. Karena kalau kita lihat urutan, kita akan bilang begini, dulu tanggung jawab kita. Dulu tanggung jawab kita. Tapi yang saya mau bilang, saya percaya ketika kita menghadapi situasi seperti itu, saya percaya Tuhan bicara, Tuhan menggerakkan. Amin, saudara. Tuhan menggerakkan kita. Tuhan bicara sama kita. Ayo lakukan sesuatu. Ayo buat sesuatu. Tinggal bagaimana jawaban kita. Jawaban kita bilang begini, bukan saya Tuhan. Orang itu yang harusnya ambil tanggung jawab itu. Orang itu yang harusnya bergerak. Bukan saya Tuhan. Saya mah anak nomor 5. Saya mah anak nomor 9.
bungsu. Mestinya paling gede Tuhan. Sekali lagi saya bilang, saudaraku, kadang ketika kita menghadapi situasi seperti ini, Tuhan bicara sama kita, ayo lakukan sesuatu. Dan kalau saudara saya lakukan sesuatu, saya bilang tadi, ada berkat Tuhan di dalamnya. Amin, saudara. Kita melihat di sini Yehuda itu nggak pantas untuk jadi orang yang terhormat. Tapi ternyata kemudian saya percaya lewat perkara-perkara yang seperti ini, kita sudah bahas beberapa ya saudara. Tapi lewat perkara-perkara yang salah satunya adalah ini, mau berani ambil tanggung jawab. Disitulah yang jadi penyebab mengapa kemudian Yesus diturunkan dari keturunan Yehuda, suku Yehuda. Tuhan gak malu. Kenapa? Tuhan suka sama satu pribadi yang suka bertanggung jawab. Bukan orang yang lari dari tanggung jawab. Ya kayaknya pengen bertanggung jawab kayak Simeon. Kayak siapa itu saudara itu, kayak Ruben. Tapi ternyata waktu dia melihat situasi yang sukar, anaknya yang dikorbanin. Dua anakku kalau sampai ada apa-apa bunuh aja. Anaknya nggak ngerti apa-apa. Sudah. Kalau sampai terjadi kayak gitu kan, anaknya lagi di rumah, lagi main-main, lalu diambil, dipotong kepalanya. Enggak, saudara, maaf nih saudara. Kita lagi bicara tentang sesuatu yang penting. Bahwa dalam hidup ini, saudara mau nggak mau, sadar atau nggak sadar, suka atau nggak suka, tapi kita selalu diperhadapkan dengan tanggung jawab, pikul tanggung jawab. Saya sebagai gembala, saya sebagai ketua sinode, tapi saya juga sebagai seorang papa, saya juga sebagai seorang suami, saya juga sebagai anggota keluarga di tengah-tengah keluarga besar saya, ada kakak-kakak saya. Saya bisa bilang begini, saya anak bungsu. Dan saya mau bilang, saudara juga punya tanggung jawab. Sekali lagi, ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, Tuhan bicara sama kita. Kadang-kadang nih, saudara, Tuhan bicara, ayo buat sesuatu, ayo lakukan sesuatu, ayo ambil action, ayo ambil langkah sesuatu. Dan kalau saudara lakukan, saya harus katakan, di situ ada berkat Tuhan, di situ ada perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi, nggak sembarang, nggak kebetulan, nggak serampangan Yesus diturunkan dari suku Yehuda. Dia tidak dilahirkan dari suku Simeon, dia tidak dilahirkan dari suku Ruben, dia dilahirkan dari suku Yehuda. Kenapa? Bangga. Allah itu bangga. Allah harus milih dari keturunan dari 12 suku ini, mana yang dipilih. Nggak serampangan, nggak sempat, nggak kebetulan. Bukan hasil koclok kayak lagi arisan. Sama saya mau bilang, kalau saudara adalah orang yang suka bertanggung jawab, Allah percayakan sesuatu yang besar dalam hidup saudara dan saya. Yesus itu bicara tentang kepercayaan yang besar. Yesus itu bicara tentang kemuliaan yang besar yang dipercayakan kepada siapa? Kepada suku Yehuda. Jangan berharap saudara, jangan bermimpi hari-hari ke depan ada sesuatu yang besar yang Tuhan percayakan sama kita. Kalau kita suka sembunyi, kita suka lempar, kita suka lari, ini penting, saudara. Ini penting. Maaf, ini penting. Tolong kita. Bagian yang terakhir, saudara, kita mau lihat bersama. Bagian yang kedua. Ayat 23, saudaraku, cukup panjang. Ayat 23 sampai ayatnya yang ke 34. 23 sampai ayat yang terakhir. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karung. Uang itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka.
Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya ini. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar, menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudara itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan. Kita mau melihat tentang satu kata yang sebetulnya ini penting, ya. Tetapi kita seringkali abaikan, terlebih dalam kehidupan kita. Tanda, sama-sama bilang sama saya, tanda. Dalam hidup ini kan ada tanda, ya. Kalau kita naik mobil, ada tanda, ya kan? Sebetulnya dalam hidup kita ini selalu ada tanda, itu indikasi, ya, indikator, ya. Kalau kita naik mobil, ya saudara, ada tanda lalu lintas, ya. Kalau jalanan menurun, ya berarti ada tanda gambar turunan, itu berarti jalan menurun. Kalau saudara ada tanda kayak ular, ya berarti jalannya kelak-kelok, ya saudara. Iya kan saudara? Ada banyak tanda. Ya. Nanti kalau kita naik mobil, ya saudara naik mobil, nanti ada tanda. Kalau bensinnya mau habis, solarnya mau habis, nanti ada gambar pom bensin itu saudara nyala-nyala. Itu tanda. Ya, dan tanda-tanda itu jangan diabaikan, gitu. Tanda-tanda itu jadi peringatan buat kita. Tanda-tanda itu mengingatkan sama kita tentang sesuatu yang ada di depan, sesuatu yang sedang terjadi. Kalau nyala gambar yang pom bensin itu nyala, berarti bensin kita udah mau habis. Ya, saudara, bensin kita udah mau habis. Saudara harus cepet-cepet tuh buru-buru cari pom bensin untuk diisi bensinnya, ya saudara. Nah, yang saya mau bilang, apa ayat-ayat yang kita baca ini tanda. Sebetulnya kalau anak-anak Yakub ini mengerti, inilah tanda. Karena dikatakan, saudaraku, mereka nggak biasa-biasanya, mereka disuruh masuk ke istananya Yusuf, ya. Lalu kemudian mereka diajak makan, gitu. Lalu kemudian ini tanda-tandanya yang sudah, tapi mereka masih nggak ngeh. Nah itu tuh kita, seringkali kita tuh nggak ngeh sama tanda-tanda kehidupan itu yang Tuhan kasih. Lalu kemudian ada orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir mejanya tersendiri, karena Alkitab bilang orang Mesir nggak boleh makan sama orang Ibrani, ya. Tapi kok harusnya mereka lihat gitu. Kenapa mereka makan di depannya Yusuf? Nanti ya saudara. Kenapa? Kan mereka tahu tuh, itu tuh sudah jadi sebuah itu umum, saudara, pengetahuan umum. Orang Ibrani, orang Mesir nggak mau makan sama orang Ibrani, najis buat orang Mesir.
hina buat orang Mesir kalau makan sama orang. Nah, sekarang anak-anaknya Yakub, saudaraku, ya, saudaranya Yusuf ini duduk makan satu meja sama Yusuf. Harusnya kan kita harusnya gini loh. Ada apa ya? Ngerti ya, saudara? Lalu kemudian harusnya ini juga jadi tanda. Benyamin katanya porsi yang dikasih buat Benyamin 5 kali lebih banyak. Tanda. Tapi mengertikah mereka? Enggak. Nah, ini nih kita. Dalam hidup ini tuh Tuhan tuh sudah kasih tanda-tanda dalam diri kita. Ada amin, saudara. Dalam hidup nih ada tanda-tanda. Ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita ada dalam keadaan yang tertekan, sebetulnya saya percaya ada tanda-tanda yang Tuhan kasih sama kita. Tanda di mana Tuhan tidak tinggalkan kita. Ada amin. Makanya Daud waktu dia tulis Mazmur 20 ini panjang, sebetulnya ini bagus sekali. Waktu dia tulis Mazmur pasal 23, dia bilang tongkatmu dan gadamu, ya, tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Kenapa tongkat dan gada? Tongkat dan gada itu, saudaraku, tongkat dan gada itu, ya saudara, itu kalau orang lewat di tempat yang berbahaya, dia akan gesek tongkat ini, saudara. Dia jangan sambil digesek, disentuhin ke tanah supaya bunyi bahwa kalau ada binatang buas dengar, dia bisa mencirikan mana yang langkah orang, mana yang suara benda tumpul yang dihidup. Jadi artinya kalau ada serigala, waktu dia dengar ada tongkat yang digesek di tanah, dia tahu orang itu bawa senjata. Ngerti, saudara? Gada itu kayak palu gitu, ya, kayak apa? Kayak Flintstone, kayak kayunya Flintstone itu, saudara, kayak gitu. Ya, itu juga digesek di bawah. Supaya apa? Supaya setiap penghuni lembah kekelaman itu, binatang-binatang buas bisa dengar, ini orang tidak sendiri, ini orang yang punya senjata. Nah, kapan itu dibunyikan? Pada waktu firman Tuhan itu disampaikan, itu seperti tongkat dan gada itu lagi dibunyikan. Artinya apa? Tuhan lagi ingetin sama banyak orang, sama penguasa-penguasa di udara, sama iblis, bahwa ini orang gak sendirian, hati-hati. Ada aku yang menyertai orang ini. Ada apa yang saudara? Orang ini nggak sendirian. Orang ini bukan tanpa senjata. Orang ini punya senjata. Senjatanya apa? Senjata Roh Allah yang menjadi kekuatan buat orang ini. Ada amin, saudara? Anda ngerti ya, saudara? Sampai di sini. Ini bagus sekali pelajaran beberapa. Saudara, tanda dalam hidup ini ada tanda. Waktu kita, yang saya katakan, waktu kita lagi ngalamin susah, sebetulnya Tuhan tuh kasih tanda-tanda sama kita bahwa ini aku. Walaupun mata masih melihat masalah, mata melihat ada kesukaran yang begitu hebat, tetapi ada tanda-tanda hebat, ada tanda-tanda kecil nih yang Tuhan beri. Seperti saudara ingat itu awan setelapak tangan, ya saudara, awan setelapak tangan, ya, di mana sampai itu Elia, ya saudara. Elia tadi. Elia suruh sama hambanya, lihat, ya, itu sudah kekeringan berapa tahun gitu di Israel. Lihat ke atas, dia naik ke atas, ada apa-apa. Sampai berapa kali sudah, yang 3 kali atau 7 kali dia naik ke atas, lalu dia bilang begini dengan santainya, ada awan, tapi cuma setelapak tangan. Dan dia abaikan awan setelapak tangan. Kadang-kadang kita juga melihat awan setelapak tangan di tengah-tengah situasi yang buruk, di tengah-tengah panas yang terik, di tengah-tengah sepertinya saudaraku, ya, kekeringan yang begitu hebat. Kita melihat tuh ada awan setelap, ada tanda-tanda pertolongan Tuhan, ada tanda-tanda kehadiran Tuhan. Tapi yang jadi masalahnya seringkali kita abaikan, kita nggak anggap penting, kita nggak anggap arti. Seperti hambanya Elia ini.
cuma selapak tangan. Masuk akal sih, masuk akal. Karena yang mereka butuhkan tuh awan yang banyak, awan yang besar, yang dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung. Apa artinya? Tapi saya mau bilang begini, seringkali Tuhan memulai pertolongannya lewat tanda-tanda yang kecil. Amin, saudara. Tuhan tolong kita ini lewat tanda-tanda yang kecil. Disitulah Tuhan mau lihat seperti apa iman kita. Tapi juga saya mau bilang, tanda-tanda itu juga seringkali jadi peringatan buat kita, supaya kita ini jangan teruskan hidup dalam dosa, hidup di dalam kejahatan. Ada tanda-tanda yang Tuhan kasih. Dari hal-hal yang kecil, dompet hilang, ya, mobil serempetan, anak sakit. Itu tanda-tanda tuh. Tanda-tanda Tuhan ingetin kita ada sesuatu yang kita harus bereskan dalam hidup ini. Ada masalah lagi, masalah yang kecil tapi nggak selesai-selesai. Itu tuh tanda. Tanda apa? Yang mungkin peringatan Tuhan supaya kita membereskan. Ada satu hal yang kita harus bereskan. Amin. Hidup ini dipenuhi dengan tanda-tanda. Kayak orang dulu kalau kita ngobrol sama orang, lalu orang berpikir, hidup berarti udah mulai jatuh cinta tuh saudara. Tanda-tanda. Tapi bisa jadi orang itu juga cacingan, ya kan? Orang tanda-tanda cacingan juga kayak gitu, ya saudara, kayak gitu. Ya, jadi banyak, saudara. Jadi kita harus benar-benar mastiin tandanya seperti apa. Jangan orang cacingan, kita bilang, oh dia lagi naksir pada kita. Cacingan. Kombatrin. Tolong kita ya saudara. Maksud saya, mengertilah, pekalah dengan tanda-tanda yang Tuhan kasih. Apakah ini tanda peringatan? Apakah tanda di mana di situ Tuhan lagi bilang sama kita, ini aku. Memang pertolongan belum datang, tetapi ini aku. Aku ada bersama dengan engkau. Aku ini Immanuel. Amin. Amin, saudara. Cukup buat kita. Itu artinya seperti Daud melewati lembah kekelaman, ada Tuhan yang menyertainya. Ada apa? Binatang nggak akan matiin Daud. Ada firman yang terus diperdengarkan. Kalau saudara lagi susah, tiba-tiba ada firman yang nguatin saudara. Itu tuh suara Tuhan. Ada apa yang saudara? Itu tuh seperti tongkat dan gada lagi digesek di bawah. Lagi bilang sama kita jangan takut. Ada. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi lagi turun. Tapi saudara lagi melihat ada tanda-tanda. Tapi iya ya, kayaknya Tuhan ada loh. Amin kan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jangan bilang begini, tapi kaya cuma ngomong ya keder ya. Kan kita butuh nange 500 juta, kita oleh 500.000. Iya kan? Ya, awan selapak tangan. Awan selapak tangan apa artinya saudara? Tapi kalau kita menghargai, kita bilang ini tanda pertolongan Tuhan. Awan selapak tangan itu bisa jadi awan yang lebat. Elia langsung bilang ini, cepat sediain kereta, akan terjadi hujan lebat. Orangnya baru turun, kereta baru datang, kereta belum datang saudara, hujan sudah turun. Itu hasil dari orang yang menghargai tanda-tandanya Tuhan. Enggak bilang begini, cukup Tuhan, utang saya segini ya Tuhan, tuh gimana lah, gak ngerti ya. Ngece ada Tuhan, utangnya 500 juta jadi payah untungnya cuma 5 juta. Nah kalau kita lihat dari sisi negatif, kita melihatnya dari kacamata yang negatif. Makanya lihat firman Tuhan, supaya waktu kita ngerti firman Tuhan, omongan kita jadi positif. Amin saudara. Cara pandang kita juga jadi positif. Tolong kita ya saudara. Saudara, saya percaya kita diberkati pagi hari ini. Ya, kita dikasih sebuah kepastian bahwa Dia Allah yang tidak pernah sekali-kali pun katanya meninggalkan kita. Amin. Tidak ada dalam rancangan Dia pengen ninggalin kita. Dia Allah yang menyertai saya dan saudara. Mari kita menyembah.